三生三世十里桃花。 Hai teman-teman, kali ini saya akan bawain alur cerita film berjudul Once Upon a Time. Berkisah tentang cinta Ratu Kyuubi dan Pangeran Naga di 3 alam kehidupan yang berbeda. Di alam manusia, ratu ini bernama Susu. Di sini dia menjalin kasih dengan sang pangeran. Sayangnya, kisah cinta mereka tak berjalan mulus. Susu memilih untuk mengakhiri hidupnya dan melupakan semua kenangannya di alam manusia. Dan terlahir kembali sebagai Ratu Kyuubi di alam dewa. Lagi-lagi ia jatuh cinta sama pangeran yang sama. Apakah ini yang dinamakan kalau jodoh nggak akan kemana? Penasaran dengan kisah cintanya? Kuy, langsung aja kita ke ceritanya. Suatu hari, seorang pangeran dari kerajaan Laut Timur sedang mengadakan pesta ulang tahun anaknya yang ke-300 tahun. Ia mengundang seluruh dewa-dewi kayangan, termasuk Ratu Paichen dari kerajaan Qingqiu. Miku, peri yang selalu mendampingi Paichen, membujuk Paichen agar pergi ke pesta itu. Menunggangi ubur-ubur, Ratu Paichen berangkat ke Laut Timur. Merasa cahaya di tempat itu terlalu menyilaukan, ia kemudian memakai kain penutup mata. Saat berkeliling, dia bertemu dengan anak pangeran yang bernama Ali. Tiba-tiba, Ali diculik sama Ratu Siluman Jahat. Untungnya, ia berhasil menggagalkan aksi penculikan itu. Nah, mengira pangeran bernama Yehua yang baru aja datang adalah jelmaan dari siluman, ia pun melawannya hingga pelindung matanya terlepas. Betapa terkejutnya saat pangeran melihat wajah Paichen yang mirip dengan mendiang istrinya, dan yakin banget kalau Paichen ini adalah istrinya. Paichen mengaku kalau dirinya belum pernah menikah dan tak mungkin punya anak sebesar Ali. Sebelum pulang, ia berpapasan dengan selir pangeran yang bernama Sujin. Ia merasa tidak asing ketika melihat kedua bola mata Sujin yang cantik. Di kerajaan Qingqiu, tiba-tiba Ali datang bersama Yehua. Mereka berencana menginap di situ, berharap Ratu Paichen bisa jatuh cinta dengannya lagi. Suatu pagi, Paichen mengajak mereka ke pasar. Ali mengaku kalau Paichen adalah ibunya. Semua orang mengucapkan selamat dan memberinya ikan sebagai hadiah. Karena Paichen nggak bisa masak, Yehua pun turun tangan memamerkan keahliannya memasak sup ikan kesukaan Paichen. Dia jadi kepikiran, kok Yehua bisa tahu dia sangat suka sup. Tiba-tiba Sujin datang, bermaksud untuk menjemput Ali dan Yehua. Saat mengejar Ali ke dalam goa, tak sengaja dia melihat Moyen yang merupakan dewa perang dari Kekaisaran Langit, juga guru dari Paichen, terbalut dalam bongkahan es. Tapi Yehua menolaknya karena dia berniat untuk merayakan ulang tahun Ali di dunia manusia bersama Paichen. Dia bercerita tentang awal pertemuannya dengan mendiang istrinya. Jadi, 300 tahun yang lalu ia kewalahan melawan klan siluman di Laut Timur. Pertempuran besar itu berlangsung selama 7 hari 7 malam. Ia berhasil menang, tapi karena kehabisan tenaga, dia jatuh ke bumi. Saat itu, dia diselamatkan oleh seorang wanita tanpa nama. Jadi ia memberinya nama Susu, dan kemudian mereka menikah. Yehua masih mencoba menghidupkan kembali ingatan Paichen. Dia menceritakan semua hal yang pernah mereka lakukan bersama saat menjadi suami istri. Mendapatkan informasi dari Sujin, siluman itu menyamar menjadi Paichen untuk mencuri tubuh Moyen. Jadi dulu saat Moyen berperang mengalahkan Raja Siluman, ia mengorbankan jiwanya hingga terpisah dari raganya agar bisa menyegel Raja Siluman itu dan membunuh keturunannya. Jadi Ratu Siluman ini berupaya menghidupkan anaknya kembali menggunakan tubuh Moyen sebagai medianya. Demi mendapatkan tubuh Moyen yang dicuri, bersama pasukannya dia mempertaruhkan nyawa untuk menyerang klan siluman yang sedang mengadakan ritual pembangkitan roh. Pertarungan sengit hampir membuat Moyen terjatuh ke lubang neraka. Untung saja Pangeran Yehua berhasil menyelamatkan tubuh Moyen tepat waktu. Di kehidupan sebelumnya, ternyata Moyen dan Paichen ini adalah sepasang kekasih. Sampai saat ini Paichen masih setia menunggu kebangkitan Moyen. Chen Yan mengatakan bahwa es yang membalut tubuh Moyen sedang mencair. Ini menandakan Moyen akan segera terbangun. Namun karena jiwanya berserakan ke seluruh penjuru dunia, maka untuk membimbing jiwanya kembali diperlukan pusaka sakti, yaitu lampu pengikat jiwa. Paichen tahu bahwa Yehua memiliki lampu itu dan berniat meminjamnya, tapi ditolak karena lampu pengikat jiwa ini berisi jiwa susu. Merasa tak dicintai karena Yehua terus menyamakannya dengan mendiang istrinya, Paichen langsung pergi sendirian ke Yingzhou untuk mencari rumput abadi.
Benar saja, tempat itu sangat berbahaya. Rumput itu tumbuh menyatu dengan monster tanah yang ganas. Agar bisa mencabut rumput itu berarti ia harus membunuh monster itu. Untung Yehua yang khawatir akan keselamatan Paichen datang menolongnya. Bersama mereka melawan monster itu, mencoba untuk melumpuhkannya. Ternyata monsternya benar-benar kuat. Susah banget buat mencabut rumput di kepala monster tanah. Mereka terus saling melengkapi hingga Paichen hampir berhasil mencabut rumput itu sampai ke akarnya dan membuat monsternya meledak. Sayangnya, Yehua lengah membuatnya terjatuh tak sadarkan diri. Paichen pun merelakan rumput itu hancur bersama monster. Akhirnya, Yehua memutuskan untuk memberikan lampu pengikat jiwa pada Paichen. Kemudian lampu itu terbuka dan benar saja, ingatannya pun kembali. Dulu ia menjalani kehidupan yang sangat berat. Saat mengandung, ia dibully sama Sujin. Playing victim banget kalau Susu mendorongnya ke jurang sehingga membuatnya buta. Gara-gara itu, Susu harus rela mengganti bola matanya, hingga ia didesak Sujin untuk turun ke jurang. Kisah cinta mereka berakhir tragis. Ia juga ingat anaknya diberi nama Ali yang artinya perpisahan. Bahkan, Yehua tidak menolongnya saat ia terjun. 300 tahun yang lalu, untuk melupakan semua kenangan pahitnya, ia sengaja meminum air penghapus ingatan. Jadi, Susu yang 300 tahun lalu adalah dirinya yang sedang menjalani ujian untuk naik tingkat menjadi ratu. Ia turun ke muka bumi menjadi manusia biasa dengan menghapus seluruh ingatan tentang dirinya sebagai dewi. Jiwanya meronta kesakitan. Ia mengurung diri di kerajaan Qingqiu, bahkan tak mau menemui Yehua yang sangat mencintainya. Bahkan setia menunggu sampai musim berganti. Sementara itu di Istana Langit, Sujin terbukti bersalah, mendapat hukuman pengasingan dan menjaga penjara siluman di Laut Timur. Nah, sebelum berangkat, ia memohon untuk bertemu Ali untuk yang terakhir kalinya. Ternyata, ia berniat untuk mengambil darah keturunan raja agar bisa membuka segel dan membangkitkan kembali Raja Siluman. Di saat terakhir, Paichen masih enggan menemui Yehua hingga ia memutuskan untuk pergi berperang. Datanglah Nainai pelayan setia Susu membeberkan fakta bahwa selama ini Yehua terus mencintainya. Yehua menyembunyikan Susu bersama pelayan karena sedang menunggu restu orang tuanya. Sujin yang mengetahui hal itu terus berupaya menjebak Susu sampai ia dijatuhi hukuman cambuk petir. Tapi Yehua rela menggantikannya. Bahkan tak hanya menginginkan matanya, Sujin juga menginginkan nyawanya. Makanya saat Susu terjun ke lubang neraka, Yehua sudah berusaha menyelamatkannya, namun gagal karena ia baru saja mendapatkan hukuman cambuk petir. Tubuhnya masih lemah. Nainai mengingatkan bahwa pangeran pergi untuk melawan Raja Siluman, sama aja dengan mengantarkan nyawa. Mengetahui bahwa ternyata pengorbanan Yehua sangat sungguh luar biasa, ia pun menangis histeris dan menyusulnya di medan perang. Dalam keadaan terdesak, Yehua merubah dirinya menjadi naga yang sangat besar. Ia menyambar seluruh pasukan siluman beserta ratunya. Akhirnya, Yehua berhasil mengalahkan Raja Siluman. Tapi sayangnya Paichen datang terlambat. Yehua mengorbankan dirinya untuk menyegel Raja Siluman. Paichen hanya bisa menangis melihatnya mati dan tenggelam di dasar lautan. Di akhir cerita, jiwa Yehua kembali ke raga Moyen dan terbangun dari tidur panjangnya. Nah, itu dia ceritanya. Di 3 alam kehidupan, Paichen dan Yehua selalu bertemu dan menjadi sepasang kekasih. Gimana? Apakah teman-teman percaya kalau jodoh pasti bersatu? Komen di kolom komentar ya.